Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Azam dari SMA Negeri 1 Romosari. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Pikiran Tak Berujung. Pertama-tama saya akan menjelaskan identitas dari buku ini. Buku ini berjudul Laki-Laki Tanpa Tanya, yang ditulis oleh penulis Ismail Ahmad dan diterbitkan oleh Syam Publishing pada tahun 2024 dengan jumlah 268 halaman dan ukuran 13,5 kali 19,5 cm dan ISBN 978 623 10 27030. Selanjutnya saya akan menyampaikan pendahuluan dari novel ini. Novel ini merupakan karya ketiga dari sang penulis Ismail Ahmad, sekaligus menjadi debutnya dalam sebuah buku novel. Ia telah menerbitkan beberapa buku non-fiksi sebelumnya yang berjudul Menunggu Itu Ada Seninya dan Kita Perlu Jeda Untuk Sembuh Dari Luka. Ia juga kerap beberapa kali menjuarai perlombaan menulis. Novel ini ia ciptakan dari sebuah pertanyaan sederhana yang ia dapat setelah mendapat pembelajaran singkat dari seorang temannya untuk menyapa seorang nenek tua. Apakah masa tua akan sesuai ini? Pertanyaan yang membuat sang penulis berpikir dalam. Bagaimanakah masa depanku nantinya? Apa yang harus kulakukan agar bisa terhindar dari masa tua yang kesekian? Setelah itu penulis pun mulai mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, dan dia menemukan yang paling dekat, yaitu menjadi seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuannya itu, si penulis pun mulai belajar dari hasil observasi dan pengamatannya, serta pengalaman pribadinya sendiri, agar ia bisa menjadi ayah yang baik dan membentuk sebuah keluarga yang kuat. Penulis sering sekali mendengar kata, ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Ia pun merasa tertantang untuk menguji kebenaran pertanyaan tersebut, yang akhirnya semua pertanyaan-pertanyaan itu ia kisahkan dalam sebuah buku novel untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya saya akan menyampaikan sinopsis dari buku ini. Novel ini mengisahkan tentang Sobaru, seorang anak lelaki yang mempunyai mimpi besar untuk mengubah kisah tercintanya. Namun sayangnya, ia harus mengubur semua impiannya itu dikarenakan keadaan yang tidak mendukungnya pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, Sobari pun mulai tumbuh dewasa, dan sekarang ia mempunyai seorang istri dan seorang anak perempuan. Dan sekarang dia punya mimpi baru, yaitu untuk membahagiakan anak perempuan kecilnya. Sobari terus menghadapi banyak sekali cobaan dan juga masalah yang menghadapinya, tetapi ia tetap tabah dan melapangkan dadanya agar bisa untuk membahagiakan anak perempuan kecilnya itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan buku ini. Keunggulan buku, penggunaan bahasa baik yang bagus dan bervariasi. Novel ini menggunakan campuran antara bahasa Indonesia dan daerah yang membuatnya memperkuat latar belakang cerita tersebut. Dua, pesan moral yang positif. Terdapat banyaknya pesan moral positif dalam cerita ini. Contoh, kalau ingin untuk sekota berarti lu aji tinimbang emas, yang artinya carilah ilmu sebanyak mungkin yang bermanfaat untuk hidupmu agar hidupmu lebih tenang. Sekarang saya akan menjelaskan kelemahan. Kelemah 1, kesalahan pengejaan atau tipu. Kesalahan terletak pada bab 6. Kata yang salah tertulis pengejaannya adalah membaca, yang harusnya ditulis membaca. 2, alur cerita yang kurang mendalam. Tidak ditampilkannya secara lebih lanjut bagaimana proses perjuangan Sobari di Jakarta. Terakhir, kesimpulan. Secara keseluruhan, novel Laki-Laki Tanpa Tanya ini cocok bagus untuk dibaca di berbagai kalangan dan layak dibaca oleh anak-anak, remaja maupun orang dewasa, khususnya para laki-laki yang baru saja menjadi ayah. Untuk rating novel ini, secara keseluruhan novel ini layak untuk mendapat rating 4/5 bintang. Sekian, terima kasih atas resensi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.